Inilah Bagas Muhammad Rafizan, siswa kelahiran Mana 19 Maret 2006 ini merupakan salah satu penerima beasiswa leadership oleh program Gubernur Bengkulu. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, Bagas tumbuh menjadi anak yang mandiri dan juga berpendirian tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Muhammad Rafizan. Saya biasanya dipanggil Bagas. Saya berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan, tinggal di Jalan Perumnas Pintu Langit, dan saya baru saja tamat di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Di kelas 10, Bagas mengikuti organisasi OSIS dan ekstrakurikuler pramuka. Di organisasi OSIS, Bagas menjabat sebagai wakil ketua OSIS, dan di kelas 11, Bagas tertarik ingin menjadi ketua OSIS, dan alhamdulillah dengan adanya langkah-langkah yang membuat Bagas menjadi ketua OSIS, alhamdulillah Bagas dipilih menjadi ketua OSIS di tahun 2021-2022. Mulai aktif di kegiatan keorganisasian sejak menginjak SMP, Bagas mulai meniti menjadi wakil ketua OSIS di kelas 1 SMA dan melanjutkan ketua OSIS di kelas 11 atau 2 SMA untuk periode 2022 hingga 2023. Bagas dikenal di lingkungan keluarga merupakan anak yang tidak banyak bicara dan pendiam, namun memiliki banyak teman. Bagas juga merupakan anak yang selalu tepat waktu dan enggan keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurma Dahniawati. Saya orang tua dari Bagas Muhammad Rafizan. Nama saya Tri Marjoyo, saya orang tua dari Bagas Muhammad Rafizan. Kalau anak kami Bagas ini orangnya gimana ya? Pendiam. Nggak terlalu pendiam. Orangnya kalau malam jarang keluar malam. Paling dia kalau pamitan keluar pulang jam 10, paling pulangnya jam 10 menit. Itu pun jarang kali dilakukannya. Setiap malam minggu dia selalu di rumah, nggak pernah di luar. Sebagai seorang kakak, Bagas cukup dekat dengan sang adik Kiara. Dari bidang prestasi sejak kecil, Bagas juga berbakat di bidang seni seperti puisi. Hal ini tampak dari beberapa perlombaan tingkat provinsi yang sempat dimenangkan oleh Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kiara Altafunisa. Saya dari adik Abang Bagas. Abang Bagas kalau di rumah suka jahil, ganggu-ganggu. Kalau lagi aku punya makanan, abang suka minta. Kemarin Bagas waktu TK, dia kebetulan TK di Pertiwi 2 Mana ini, Bu. Jadi waktu kecil beliau memang aku anggap memang udah mulai tumbuh bakatnya kan. Waktu itu mereka anak kami Bagas ini ngikuti lomba puisi tingkat kabupaten. Terus di tingkat provinsi beliau dinyatakan juara 1. Juara 1 bakal waktu itu untuk direncanakan diikutkan untuk tingkat nasional. Tapi nggak jadi. Mulai dari itu. Jadi beliau itu waktu di provinsi udah mendapatkan juara 1. Waktu SMP beliau masuk SMP 1. SMP 1 Bengkulu Selatan. Sudah pernah mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, namun gagal. Kalah dengan Egy. Pas tamat SMP, beliau mau masuk ke SMA 1 dengan SMA 2. Karena masukan saya menyuruhnya ke SMA 3. Beliau tetap bersikeras untuk masuk ke SMA 1. Pas masuk SMA 1, beliau gagal dengan mereka untuk rayon tempat tinggal. Diterimalah di SMA 3. Pas SMA 3 kelas 1, beliau ini digandeng untuk di organisasi sekolah wakil OSIS. Pas naik kelas 2, beliau mencalonkan diri ketua OSIS. Dengan program Pak Gubernur ini, alhamdulillah beliau bisa mengikuti karena
karena waktu kelas 1 kelas 2 kemarin beliau ngikut jadi ketua OSIS. Jadi karena saran saya untuk ikut program Pak Gubernur Provinsi Bengkulu ini, beliau ngikuti itu. Dan alhamdulillah waktu tahap pertama kita kurang tahu informasinya CAT kemarin kan, beliau peringkat 6 besar dari 49 peserta. Bahkan waktu pas pengumuman terakhir, alhamdulillah beliau dapat juara 1, nomor 1 artinya kan. Dengan program Pak Gubernur ini, alhamdulillah, mungkin tanpa program Pak Gubernur ini mungkin kami nggak mungkin anak kami sekolah sampai ke Malang situ. Bergaul, banyak temannya. Sering main nggak ke rumah? Kalau ke rumah jarang, tapi dia sering di sini lah keliling-keliling. Tapi ke tempat teman-temannya, jarang dia suka membawa teman ke sini. Tapi ada yang akrabnya, ada sering sini. Untuk di lingkungan teman-teman, Bagas merupakan sosok teman yang kerap bekerja sama, bertanggung jawab, dan suka menolong sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hizal. Saya teman dari Bagas. Di sini saya akan menceritakan keseharian Bagas dan bersama saya. Sering bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas organisasi di sekolah seperti event-event yang ada di sekolah. Dan kami juga sering menyelesaikan banyak event yang diadakan di sekolah SMA Negeri 3. Perkenalkan, nama saya Billy, saya teman dari Bagas. Saya berteman dengan Bagas sudah sejak dari SD. Menurut saya, Bagas itu orangnya bertanggung jawab. Berbeda dengan di rumah, di lingkungan sekolah Bagas dikenal seorang anak yang cukup aktif dan menjalankan beberapa program kerja OSIS. Mulai dari program harian hingga program tahunan seperti hari ulang tahun sekolah. Bagas juga dikenal sebagai kakak tingkat yang cukup bertanggung jawab dengan beberapa kewajiban yang telah diemban sebagai ketua OSIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Agustiar MPD, Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, tempat siswa kita Bagas yang mendapatkan beasiswa leadership program dari pemerintah Provinsi Bengkulu atau dalam hal ini Bapak Gubernur Bapak Roydin Bersah. Anak kita Bagas yang beberapa waktu yang lalu menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan merupakan anak yang aktif dan mampu untuk memimpin. Dibuktikan selama 1 tahun menjadi ketua OSIS, bisa membawa teman-temannya membantu kinerja di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, melaksanakan program-program yang ada. Terakhir menjadi ketua dalam kegiatan ulang tahun SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan yang menurut kami luar biasa peran aktif dari anak kita Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Friansa. Sekarang saya kelas 12. Dulu pas kelas 10 semasa penjabatan kakak Bagas sebagai ketua OSIS, Kak Bagas merupakan orang yang sangat-sangat keren dalam kepemimpinan dalam bertugas sebagai ketua OSIS. Contohnya apa? Contohnya Kak Bagas berhasil dalam menjalankan beberapa program-program yang dulu ia ingin untuk kerjakan. Yang pertama adalah program PPK. Kak Bagas mentugaskan bawah-bawahannya atau koordinator-koordinator lainnya untuk dapat terlibat dalam PPK. Nah, PPK ini sampai sekarang masih diterapkan oleh SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan dengan tujuan untuk menguatkan karakter-karakter siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Kemudian ada pula program sholat duha di pagi hari saat hari Jumat. Nah, di program ini Kak Bagas juga berhasil untuk menjalankannya. Ia menugaskan beberapa bawah-bawahannya untuk mempersiapkan karpet, membersihkan aula, dan lain-lain sebagainya. Kalau dalam kepemimpinan, Kak Bagas ini orangnya bagus. Ia mampu untuk mengkoordinasi bawah-bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Tapi walaupun demikian, ada kekurangan juga Kak Bagas dalam kepemimpinan. Dalam beberapa kesempatan, Kak Bagas luput dalam mengatur bawah-bawahannya. Tetapi saya yakin dengan kepemimpinan dan juga kompetitivitas dari Kak Bagas mampu untuk melakukan semua hal tersebut. Halo, perkenalkan saya Destisa Hirita.
saya merupakan adik kelas dari Kak Bagas di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Nah, di waktu kepemimpinan Kak Bagas, saya masih duduk di kelas 10 dan menjabat sebagai Bendahara 2. Selama kepemimpinan Kak Bagas, semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan proker yang direncanakan. Kak Bagas juga merupakan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana serta bertanggung jawab. Kak Bagas juga selalu mengajak kami kepengurusan OSIS untuk terus bekerja sama, sehingga semua kegiatan yang terlaksana merupakan hasil dari kerjasama kami. Selama kepemimpinannya, Kak Bagas juga selalu mendengarkan ide-ide dari kami dan selalu mengajak kami untuk terus kompak di setiap kegiatan. Sehingga semua kegiatan kami terlaksana dengan lancar dan baik. Perkenalkan, saya Erlin Susanti SPD, mengajar di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, mata pelajaran matematika dan sebagai pembina OSIS dari 2014 sampai sekarang. Pada tahun 2022-2023 itu adalah pemilihan ketua OSIS. Bagas saya amanarkan sebenarnya dari awal dia kelas 10, Bagas sudah kami percayakan sebagai wakil MPK saat itu. Pas mereka kelas 11, kita kebetulan adalah sekolah penggerak, ada suara demokrasi, maka Bagas kami kasih arahan agar dia bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS pada masa itu. Alhamdulillah dengan pemilihan itu Bagas terpilih sebagai ketua OSIS. Orangnya awalnya sangat pemalu, tapi dengan motivasi yang penuh baik itu dari kawan maupun dari saya sebagai pembina, dia bisa menyiapkan diri sebagai ketua OSIS yang bermegang amanah, bertanggung jawab tentunya. Kalau di sekolah tentunya dia friendly. Ini terlihat dari cara dia itu mengajak, merangkul kawan-kawannya. Baik itu dari manapun, dari segi manapun. Ada dari pemain bola, ada yang dari akademik, ada dari itu. Dia rangkul untuk menjalankan programnya tadi. Jadi dia sangat friendly dalam mengerjakan setiap kegiatan dan bersama teman-temannya. Meski dengan banyak kegiatan menjadi ketua OSIS di sekolah, Bagas tidak melupakan perannya sebagai seorang siswa. Kerap tertinggal di pelajaran tak menghalangi Bagas untuk meraih prestasi yang tinggi. Bagas juga dikenal aktif, kreatif, serta inovatif di ruang kelas. Nama saya adalah Ibu Yesi Aulia, guru SMA Negeri 3 Manak Bengkulu Selatan. Saya kebetulan adalah wali kelas dari Muhammad Bagas Rafizan, kelas 12 IPA 2. Kalau menurut pendapat saya, Bagas itu orangnya sangat disiplin sekali. Masuk tepat waktu dan selalu aktif di kelas dan juga di sekolah. Karena dia juga kebetulan ketua OSIS di SMA Negeri 3 Manak Bengkulu Selatan ini. Orangnya aktif, kreatif, dan inovatif. Bagasnya orangnya baik, suka menolong kawan, dan kalau prestasinya agak lumayan di sekolah. Rajin, disiplin, dan kalau ada tugas selalu dikerjakan. Selama mengemban amanat ketua OSIS, banyak program yang dicanangkan oleh Bagas dalam membantu kemajuan sekolah. Mengadakan event besar seperti hari ulang tahun sekolah, kegiatan perlombaan, dan masih banyak yang lain. Untuk program khususnya Kak, palingan Bagas untuk ngadain event-event besar Kak, untuk seperti event HUT SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan yang kemarin tuh diadakan pada tahun 2023. Kegiatannya Kak, seperti pada HUT SMA pada lainnya seperti lomba-lomba, seperti kemarin kami untuk lomba-lombanya lomba bola kaki, lomba futsal, lomba voli, dan lomba pramuka Kak. Sangat membantu karena anak kita Bagas ini salah satu siswa yang memulai program kurikulum merdeka di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Adalah siswa pertama yang lulus program kurikulum merdeka di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, dan sebagai ketua OSIS anak kita Bagas sangat membantu dan selalu terlibat di seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Baik itu untuk membantu guru yang ada di sekolah ini maupun siswa-siswi yang lain di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi pilihan Bagas untuk menggapai cita-citanya.
Mengikuti program beasiswa leadership 2024, Bagas mendapat informasi melalui poster di jalan, Google, dan website juga kakak tingkat. Beberapa tes juga diikuti oleh Bagas hingga berada di titik sekarang. Bagas tahu dari itu sebelumnya waktu menjabat sebagai ketua OSIS, Bagas pernah diceritakan dengan ketua OSIS yang sebelumnya dengan saya, Kak. Jadi Bagas mencari info-info dan Bagas mendapatkan poster yang ada di pinggir-pinggiran jalan itu, Kak. Jadi Bagas mencari info di Google maupun di website dan Facebook lainnya. Bagas mendapatkan info tersebut, Kak. Untuk tahapannya, Kak, yang pertama itu Bagas seleksi administrasi, Kak. Dan yang kedua, Bagas mengikuti tes pengetahuan, Kak. Dan setelah Bagas mendapatkan skor yang cukup untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, Bagas mengikuti tes tahapan wawancara, Kak. Ditinggalkan sang anak untuk menempuh pendidikan, tentu keadaan rumah tidak seperti biasanya. Namun berjuta harapan juga dipanjatkan untuk kesuksesan Bagas ke depan oleh orang-orang sekitar. Nggak bisa. Untuk pertama kali. Pertama kali gimana, Iya. Bu? Perasaannya gimana ya ditinggal. Khawatir. Kawan. Karena kemarin kami sempat Bercampur cemas itu. ngomong sama anak kami Bagas kalau nggak berani ke sana, kami antar. Karena mengingat kondisi ekonomi, kami ngomong dengan anak kami Bagas, kita nggak naik bis saja itu. Tapi karena beliau ini nekat memberanikan diri untuk pergi ke sana, oke, kami suruh sama temannya. Kebetulan temannya itu satu SMA waktu kelas 2 kemarin. Temannya itu memang informasinya asli dari Malang. Kalau sekarang kan Pak, Bu, mungkin udah ada seminggu ditinggalin Bagas. Belum, baru 2 hari. 2 hari, 3 hari. Kira-kira udah terasa belum Ibu sepinya di rumah? Sudah terasa, sangat terasa. Karena orangnya kan suka jahili adeknya, suka ribut. Kalau komunikasi terus ya, Bu? Iya, tiap berapa jam. Sehari ini aja lah berapa kali. Iya, beliau selalu ngasih kabar, makan, sholat. Terus. Untuk anakku Bagas, teruslah berkarya. Kamu luar biasa, menjadi contoh bagi adik-adik kamu, dan insya Allah kamu akan menjadi pemimpin masa depan Provinsi Bengkulu. Ibu bangga dengan penghasilan kamu. Buat bangga SMA 3. Jangan patah semangat, karena siapapun bisa menggapai cita-cita dari kalangan manapun. Buat bangga kita, nak, lanjutkan studinya, sukses dalam pembelajarannya. Untuk kedepannya, saya harap Kak Bagas dapat lebih meningkatkan kepemimpinannya lagi agar nantinya mampu menjadi orang yang lebih hebat di masa depan nantinya. Untuk Kak Bagas, pesan dari saya, semoga selalu sukses dan bisa membawa nama baik SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Abang Bagas semoga cepat pulang, sehat selalu, jaga kesehatan, salat terus, jangan ditinggal. Abang Bagas semangat! Penetapan hasil seleksi penerima beasiswa tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Disdikbud Provinsi Bengkulu nomor 420/1304/Dikbud/2024 dan ditandatangani oleh Kadisdikbud Saidirman SEMSI pada 16 Mei 2024. Berbagai harapan juga masukan disampaikan oleh orang terdekat Dimas guna mengembangkan program beasiswa ini menjadi lebih luas. Harapan kami dengan adanya program leadership ini tetap ada kelanjutan. Setidaknya kami sendiri mengalaminya, terutama khusus anak kami. Tanpa program ini mungkin anak kami ini nggak bakal kuliah ke Malang. Jauh. Jadi artinya harapan kita selaku orang tua tetap berlanjut dengan adanya program ini. Kami sudah mengetahui dan mendapatkan tahun kedua mendapatkan program leadership program dari Pak Gubernur,
Di masyarakat, terutama di kalangan guru-guru, termasuk di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, kami sangat mendukung dan sangat bergembira karena ada program ini. Harapan kami ke depan tentu program ini akan lebih diperluas lagi karena dengan diperluasnya akan kemungkinan banyak siswa-siswa yang berpotensi di sekolah-sekolah akan terbantu dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya akan menjadi insya Allah pemimpin masa depan di Provinsi Bengkulu. Seandainya 1 tahun 10 orang, ada 10 tahun, maka ada akan 100 orang pemimpin masa depan, calon pemimpin bangsa di Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini. Program yang dicanangkan oleh Gubernur Bengkulu Selatan, Pak Rohidin Mersa, sangat memotivasi dari ketua-ketua OSIS. Saya berharap program ini akan terus berlanjut sehingga akan ada generasi-generasi selanjutnya sebagai ketua OSIS yang akan mendapatkan leadership, terutama untuk SMA 3. Insya Allah tahun depan akan ikut lagi dan semoga menjadi salah satu dari pemenang itu. Menurut pendapat saya itu program yang sangat baik sekali, dan untuk Bagas tolong prestasinya di bidang ini lebih ditingkatkan lagi. Bukan cuma Kak Bagas aja yang ikut, tetapi juga ketua OSIS SMA Negeri Bengkulu Selatan dari periode yang 1, 2, atau 3 lainnya. Seperti ketua OSIS sekarang ini, Kak Aldo. Kak Aldo saya harap nanti bisa ikuti program beasiswa kepemimpinan 2025 nanti. Harapan saya untuk program leadership ini semoga terus berlanjut sehingga terus menghasilkan generasi-generasi emas penerus bangsa, khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lulus di jurusan Teknik Komputer Brawijaya, Bagas berharap ia tetap bisa membawa nama Provinsi Bengkulu ke jenjang yang lebih baik. Bagas juga berharap dengan mendapatkannya beasiswa ini memacu adik-adik tingkat untuk ikut berpartisipasi. Yang pertama, harapan Bagas, Kak, Bagas bisa menjaga nama baik Provinsi Bengkulu, Kak. Dan yang kedua, Bagas akan menggunakan kesempatan ini dengan yang sebaik-sebaiknya, Kak. Untuk adik-adik di sekarang yang sedang menjabat sebagai ketua OSIS, ini adalah salah satu kesempatan buat kalian yang ingin berkuliah di universitas yang kalian mau, dan siapkanlah tahapan-tahapan yang telah kakak lalui, yaitu tahapan administrasi, tahapan tes pengetahuan alam, dan tes wawancara, Kak. Itulah profil singkat siswa berprestasi atas nama Bagas Muhammad Rafizan. Siapa lagi setelah ini? Saksikan siswa prestasi hanya di RBTV Camkoha.